Di sini pencapaiannya yaitu mampu memiliki dimensi sosial dan dapat menumbuhkan perilaku peduli kepada sesama. Peserta didik juga bisa menganalisis ketentuan halal dan haram, serta dapat membiasakan mengonsumsi makanan yang halal dan baik, sehingga ibadahnya dapat memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah gambar-gambar contoh media audio dan visual. Ya, sekiranya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Monggo barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya. Saya membuka sesi pertanyaan, 3 pertanyaan. Ya, saya dulu ya sebentar ya. Nanti lanjut diskusi. Pertama, mohon maaf ini tadi terlambat karena ada beberapa hal, tapi saya juga mengikuti tadi soal media pembelajaran. Ya, saya kira begitu ya. Selanjutnya, ntar ada azan. Oh ya Pak, ada azan. Oke, saya lanjutkan soal media pembelajaran pada pembelajaran fikih madrasah ibtidaiyah. Barusan kemarin saya juga menguji tentang media pembelajaran. Saya kira sangat penting tadi bagaimana seorang guru itu. Tadi saya kira dalam presentasinya udah bagus ya. Jadi mencontohkan bagaimana media-media pembelajaran dalam fikih madrasah ibtidaiyah. Misalnya tadi apa saja media pembelajarannya? Bisa dicontohkan nggak? Misalnya apa? Ada nggak? Yang media audio, Pak. Seperti radio. Terus?
Sudiam, Terus program bergantian dan poster. oh itu. Tapi saya kira juga nanti bisa ditambahkan ya. Misalnya contohnya media kemarin saya nguji Siva ini dimatiin dulu, Mas Siva. Nah, kemarin saya nguji misalnya media Big Book. Big Book itu saya kira juga bisa diterapkan di fikih MI. Kemarin ada salah satu mahasiswa di semester akhir menggunakan media Big Book. Media Big Book itu media yang untuk memberikan nanti kan misalnya media itu apa ya? Media adalah jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Jadi kenapa pembelajaran di fikih itu juga butuh terhadap media-media. Bukan hanya pada soal misalnya media komponen-komponen yang bisa menunjang misalnya kayak alat pengeras suara dan sebagainya, bukan hanya soal itu, tapi juga media-media yang bisa dikreasikan oleh guru. Misalnya itu tadi contohnya media Big Book. Media Big Book ini saya kira misalnya untuk mengenal huruf hijaiyah misalnya begitu. Untuk lebih mengenal huruf hijaiyah dan mengejanya, maka digunakanlah media Big Book. Big Book itu buku besar ya. Jadi seorang guru mengenalkan sebuah cara tadi misalnya cara berwudu misalnya begitu. Nah itu pakai media Big Book, gambar-gambar tentang orang lagi berwudu misalnya begitu. Terus kemudian di bawahnya ada media besar, ada tulisan besar tentang pengertian wudu dan sebagainya. Ini yang menurut saya juga penting di dalam pembelajaran fikih melalui alat penunjang yaitu atau komponen penunjang yaitu media. Media juga diartikan sebagai semua bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide sehingga gagasan itu sampai kepada menerimanya. Mendelivery sesuatu itu juga perlu kreasi atau inovasi. Ya. Jadi seorang guru tidak terkesan monoton. Ya, tidak terkesan kayak ceramah tapi memang kayak bermain. Itu penting sekali. Jadi kalau kamu jadi guru itu bagaimana mengkoleksi media-media pembelajaran yang baik di dalam apapun itu, misalnya fikih itu tadi ya. Kalau dalam penelitian saya ini, disertasi saya juga menggunakan media dan model pembelajaran. Nah ini menjadi penting nih ya, yang membedakan antara guru yang profesional atau yang baik, yang penggerak itu ada di dua hal ini. Bagaimana guru memanfaatkan media, baik media IT maupun media-media yang menunjang supaya bisa merangsang, membuat anak didik itu tidak menjadi sesuatu yang diceramai sehingga tidak ngantuk gitu loh. Nah, saya sering bilang begini, kalau anak ngantuk, kalau anak itu tidak konsen, jangan salahkan anaknya ya. Anak ini Bu kalau diajar ngantuk, kalau anak ini kalau diajar nggak konsen, ya jangan salah anaknya. Kemungkinan speakernya atau gurunya yang memang betul-betul membuat anak ngantuk. Jadi kita sebagai subjek bukan menjadi alat kesalahan yaitu anak. Ini yang menjadi penting. Nah barangkali juga guru yang mengajarkan itu untuk membangun suasana itu media atau model pembelajarannya memang monoton atau konvensional. Saya pernah lah di beberapa hal, misalnya saya pernah di madrasah aliyah begitu. Ya nggak ngantuk gimana wong datang-datang nggak bikin suasana langsung buka kitabnya. Ya kan walaupun ya kita menganggap itu berbarokah ya, tapi bahwa kemudian kadang-kala proses pengajarannya itu yang membuat siswa itu tidak menyenangkan atau tidak betah di dalam kelas karena itu media dan model pembelajarannya yang tidak membuat orang atau peserta didik untuk terangsang menyebarkan beberapa informasi.
Media adalah saluran komunikasi atau medium yang digunakan untuk membawa atau menyampaikan suatu pesan, di mana medium itu merupakan jalan atau alat dengan mana suatu pesan berjalan antara komunikator dengan komunikan. Komunikator itu ya gurunya, komunikan adalah peserta didiknya. Media untuk itu. Jadi media-media ini menjadi sesuatu penunjang atau juga penentu proses pembelajaran, pesan di delivery dengan baik atau disampaikan dengan baik. Itu tadi salah satu contohnya. Nena juga nanti sebetulnya banyak contoh-contoh ini, nanti misalnya ada yang jadi guru yang pernah jadi Mas Aziz atau siapa itu pernah menggunakan media apa, silakan diceritakan di dalam pembelajaran fikih misalnya. Saya juga begitu dulu. Media saya itu termasuk salah satunya adalah bagaimana ini di tingkatan madrasah aliyah ya, bagaimana seorang siswi mampu memperagakan materi yang ada. Misalnya bagaimana bayangan kamu tentang proses penyembelihan kurban dengan baik. Kalau hanya diajarkan secara materi, maka tidak ada visualisasi, tidak ada kontekstualisasi dengan baik. Tapi kalau misalnya coba beri satu kelompok, terus kemudian coba bayangkan di materi ini, materi udhiyah atau materi korban itu, coba ada tiga atau 4 orang memperagakan bagaimana cara memegang pisaunya, bagaimana cara sampai kepada bagaimana cara ini bagel apa namanya itu, ininya dengan baik. Biar jawabannya satu. Iya.